Seorang anak laki-laki Amerika secara tidak sengaja jatuh ke sungai. 32 tahun kemudian, dia secara misterius terbangun di sebuah sawah di Tiongkok. Lingkungan di sekitarnya terasa sangat asing, membuatnya ketakutan. Dia segera bangkit dan berjalan menuju desa yang terlihat di depannya. Penduduk desa menyadari bahwa dia bukan orang lokal, lalu mencoba membantunya. Namun, anak itu sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin. Dalam kepanikan, dia pun pingsan karena tidak memiliki identitas apapun. Karena tidak tahu harus berbuat apa, warga desa menyerahkannya kepada polisi. Dengan bantuan kedutaan, anak itu naik pesawat untuk kembali ke Amerika. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jacob dan mengatakan bahwa usianya baru 8 tahun. Dia juga menyebutkan bahwa dia tinggal di Arcadia, Missouri. Petugas imigrasi yang menangani kasus ini, Martin, segera menghubungi polisi setempat di sana. Namun mereka mengatakan tidak ada anak bernama Jacob yang dilaporkan hilang. Setelah berkali-kali memastikan alamatnya, Martin memutuskan untuk membawanya langsung ke sana. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan membawa krisis besar bagi seluruh kota. Mengikuti petunjuk yang diberikan anak itu, mereka segera tiba di Arcadia. Mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Pintu dibuka oleh seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Begitu melihatnya, anak itu langsung berlari dan memeluknya sambil memanggilnya ayah. Pria tua itu langsung terdiam. Anaknya sudah meninggal 32 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Saat itu, istrinya yang berdiri di belakang langsung mengenali anak itu hanya dengan sekali lihat. Dia membawanya masuk dan terus menyentuhnya seakan tidak percaya. 32 tahun telah berlalu, tetapi anaknya sama sekali tidak berubah. Sementara wajahnya sendiri sudah dipenuhi keriput. Tak lama kemudian, paman Jacob yang seorang polisi datang setelah mendengar kabar itu. Dia mempertanyakan Martin mengapa dia membuat lelucon tentang anak yang sudah meninggal. Martin hendak menjelaskan, tetapi anak itu lebih dulu menyapa pamannya dengan hangat. Hal itu membuat sang sheriff terkejut. Saat semua orang masih saling memandang, tiba-tiba anak itu terjatuh dan tubuhnya mulai kejang. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Dokter Maggie memeriksanya, tetapi tidak menemukan detak jantung. Dengan heran, dia mengambil stetoskop dan memeriksa kembali. Setelah memastikan alatnya tidak rusak, dia mencoba lagi. Kali ini, detak jantungnya terdengar. Anak itu mengatakan bahwa Maggie terlihat seperti bibinya. Hal itu membuat Maggie terkejut, karena sebenarnya dia adalah sepupu Jacob. Untuk mengetahui kebenarannya, Maggie memutuskan melakukan tes DNA. Namun saat dia kembali ke ruangan, anak itu sudah menghilang. Semua orang segera mencarinya. Akhirnya mereka melihatnya di dekat pintu. Tetapi begitu anak itu melihat mereka, dia berbalik dan berlari menuju hutan. Dengan napas terengah-engah, dia berhenti di depan lubang pohon. Dari sana, dia mengeluarkan beberapa mainan yang sebelumnya dia sembunyikan. Pria tua itu langsung mengenalinya. Itu adalah hadiah ulang tahun yang dia berikan kepada anaknya saat berusia 8 tahun. Dia mulai memahami bahwa anak itu sedang berusaha membuktikan identitasnya, namun tetap saja sulit untuk dipercaya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak itu, terutama karena nafsu makannya yang luar biasa. Dia bisa memakan 20 sandwich sekaligus.